Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Senantiasa menjaga kesehatan dan membiasakan pola hidup bersih. Nah, anak-anak ibu semua, selamat berjumpa kembali dengan ibu pada praktikum yang berbeda. Hari ini sesuai dengan janji kita akan melakukan praktikum uji zat makanan. Nah, uji zat makanan yang kita lakukan pada hari ini ada uji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Tentunya, anak-anak sebelum melakukan praktikum sudah tersedia alat dan bahan yang akan digunakan, seperti yang ada di hadapan ibu pada hari ini. Nah, seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum hari ini, yang pertama ada gelas bekas minuman air mineral yang pada masing-masing gelas sudah kita beri label untuk memudahkan kita agar tidak salah memasukkan zat. Nah, kemudian juga gelas bening yang tahan panas ya Ananda. Kemudian ada juga sendok kecil, sedotan, kemudian ada gunting, ada juga alat tulis yang nanti akan kita gunakan untuk memindahkan hasil pengamatan, kemudian pemanas air atau kompor pemanas air. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan, kemudian untuk bahannya kita gunakan, kalau pada karbohidrat kita gunakan gula, kemudian tepung terigu. Nah, ada juga nasi, kemudian kentang, pepaya, dan juga untuk larutannya kita gunakan betadine. Nah Ananda, untuk uji kandungan lemak dan protein kita menggunakan bahannya yang pertama susu cair, kemudian ada larutan gula, ada minyak, putih telur, dan juga air putih. Nah, untuk ekstraknya kita gunakan ekstrak daun kangkung, kemudian ekstrak wortel, dan ekstrak pepaya. Nah, untuk mencampur beberapa zat ini kita gunakan larutan cuka. Nah, Ananda, untuk alat dan bahan itu saja yang akan kita gunakan pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya kita lakukan praktikum uji kandungan karbohidrat. Ananda, untuk uji kandungan karbohidrat kita letakkan bahan-bahan yang sudah tersedia pada kertas HPS yang sudah kita beri label. Yang pertama, misalkan kita beli dulu atau kita taruh dulu nasi, kemudian ada juga gula, kemudian ada kentang, nah kemudian pepaya, terus tepung terigu, dan juga putih telur. Coba Ananda perhatikan baik-baik, pada kertas HPS kita sudah tersedia 6 zat yang akan kita uji kandungan karbohidratnya. Sekarang kita tambahkan larutan betadine. Silahkan Ananda teteskan 5 tetes betadine pada zat yang sudah ada di hadapan Ananda.
setelah dicampur dengan larutan betadin, Ananda tunggu beberapa menit, kira-kira kisaran waktu 10 menit, dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, seandainya terjadi perubahan warna, berwarna biru kehitaman, berarti zat Ananda telah mengandung larutan karbohidrat. Ananda, selanjutnya kita lakukan praktikum uji kandungan lemak. Nah, untuk uji kandungan lemak, kita oleskan bahan atau zat yang akan kita gunakan pada kertas kaca yang sudah tersedia di hadapan kita. Nah, misalkan tadi ada ekstrak wortel, kita tempelkan. Nah, kemudian ada ekstrak kangkung, nah begitu seterusnya Ananda, kita oleskan zat atau bahan yang kita gunakan pada kertas kacang yang sudah tersedia. Kemudian nanti Ananda jemur ke tempat yang panas kertas yang sudah dioleskan dengan bahan yang kita gunakan. Nah, kemudian Ananda amati apakah terjadi perubahan pada kertas, apakah ada noda transparan pada kertas yang kita gunakan atau tidak. Nah, jika terjadi noda transparan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pada bahan tersebut terdapat kandungan lemak. Nah, oke Ananda, kita lanjutkan pada uji kandungan protein. Nah, pada uji kandungan protein, kita akan menggunakan bahannya yang pertama putih telur, kemudian ada minyak goreng, ada larutan gula, ada susu kental, kemudian ada air putih. Nah, beberapa bahan ini akan kita panaskan pada wadah yang sudah panas selama beberapa menit, kira-kira 5 menit. Kemudian akan kita campur dengan 5 tetes cuka. Kita contohkan 1 sampel saja. Kemudian kita aduk. Nah, amati apa yang terjadi. Dalam beberapa menit, jika terjadi perubahan penggumpalan, maka hal tersebut membuktikan bahwa pada protein terjadi koagulasi. Nah, atau pada bahan yang kita gunakan terdapatnya kandungan protein. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan Ananda membuktikan sendiri di rumah dengan melakukan praktikum dari rumah, kemudian kirim ke aplikasi G-School. Nah, jangan lupa dicatat hasilnya pada tabel pengamatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.